255 bertemu lagi, 10. Di dalam kedai kopi, terdengar alunan musik latar yang lembut, yakni Four Seasons dari violin concerto Beethoven. Gu Qingqing mengambil cangkir kopi dengan santai, menenggak kopi pahit dan buih susu halus yang bercampur menjadi sebuah cita rasa yang luar biasa. Matahari bersinar dan cahayanya menembus jendela besar yang menjulang dari lantai ke langit-langit. Setengah tubuh Gu Qingqing diterangi sinar matahari dan setengahnya lagi terkubur dalam bayangan. Jelas Gu Qingqing masih sama seperti yang dulu. Tetapi, setelah 3 tahun berlalu, Gu Qingqing tampaknya telah menjadi jauh berbeda dari sebelumnya. Ni Zining terus memperhatikan Gu Qingqing yang meminum seteguk kopi. Kali ini, ia tidak mau bertele-tele dan langsung bertanya dengan terus terang, "Mengapa kamu mau putus denganku saat itu? Bukannya kamu sudah setuju untuk pergi ke luar negeri denganku?" Gu Qingqing meletakkan cangkir kopi dengan sangat tenang dan menjawab, "Karena aku merasa itu tidak cocok." "Mengapa tidak cocok? Apakah karena orang tuaku mengancammu? Mengancam keluargamu? Atau, karena Leng Xicheng?" Suasana menjadi sunyi. Gu Qingqing tidak menjawab Ni Zining. Bukankah tidak berguna jika membicarakan tentang masalah yang telah terjadi 3 tahun lalu? Gu Qingqing telah menikah dengan Leng Xicheng. Ni Zining juga telah bertunangan dengan Su Zijin. Selalu melihat ke masa lalu tidak akan membuat seseorang menjadi lebih baik dan berkembang. Karena tidak cocok, jawab Gu Qingqing sambil menundukkan kepalanya, mengambil sendok kopi, dan mengaduk kopinya dengan lembut. Ni Zining terlihat jelas tidak puas dengan jawaban Gu Qingqing. Ia segera bertanya lagi, "Jika kita tidak cocok, apakah kamu dan Leng Xicheng cocok? Kamu, setelah kita putus, kamu langsung setuju untuk menikah dengannya. Apakah karena Leng Xicheng mengancammu? Atau, karena saat itu dia membantu keluarga kalian menyelesaikan masa kritis?" Gu Qingqing tidak menjawab pertanyaan Ni Zining dan tangannya tidak berhenti mengaduk kopi. Ni Zining tampak tidak sabaran dan tidak bisa menunggunya. Ni Zining pun bertanya lagi, "Kami keluarga Ni, jika dibandingkan dengan keluarga Leng, benar-benar seperti ular kecil dan gajah. Sebelumnya, Leng Xicheng masih memiliki pacar yaitu Su Zipei, tapi dia bisa cocok denganmu. Lalu, mengapa aku tidak cocok?" Meskipun saat itu keluarga Leng sedang berada dalam kondisi kritis, mereka masih lebih kuat dan berkuasa daripada keluarga Ni. Meskipun Leng Xicheng tidak pernah memiliki pacar, ia selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Su Zipei dan saat itu mereka masih membicarakan tentang pernikahan. Semua orang juga merasa mereka berdua sangat cocok. Ni Zining dan Gu Qingqing juga akhirnya bersama. Sebelumnya, Leng Xicheng tidak memiliki hubungan apapun dengan Gu Qingqing sama sekali. Paling-paling, itu hanyalah hubungan kakak dan adik yang akrab. Mengapa mereka tiba-tiba mau menikah? Mengapa? Bagaimana bisa Leng Xicheng mengatakan bahwa mereka memiliki hubungan? Tangan Gu Qingqing yang mengaduk kopi tiba-tiba berhenti. Ia kemudian meletakkan sendok kopinya di samping, mendongak, dan berkata dengan dingin, "Zining, kamu dan Su Zijin telah bertunangan. Aku juga telah menikah selama 3 tahun. Aku rasa kamu seharusnya sekarang menempatkan fokusmu pada hubunganmu dengan Su Zijin dan urusan perusahaan keluarga Ni. Selain itu, aku harap kamu tidak memberitahukan kepada siapapun bahwa aku bekerja di Suyi. Presiden Lin juga tidak tahu tentang identitasku. Jika kamu memiliki hubungan kerja dengan Presiden Lin di masa depan, aku harap kamu bisa membantuku untuk menjaga rahasia ini." Setelah berkata seperti itu pada Ni Zining, Gu Qingqing berpamitan, "Aku masih ada urusan lain, jadi aku pergi terlebih dahulu. Terima kasih untuk kopinya. Selamat tinggal." Ni Zining melihat Gu Qingqing berdiri dan pergi. Ia segera berbicara dengan cemas, "Qingqing, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah karena Leng Xicheng menghiburmu ketika ayahmu meninggal? Atau, karena dia membantumu keluargamu menyelesaikan krisis utang? Kamu jelas tahu bahwa dia menikahimu bukan karena mencintaimu, tetapi untuk membuat Su Zipei marah saja." Gu Qingqing tidak berbicara. Ketika ia hendak berbalik dan pergi, Ni Zining tiba-tiba berdiri dan menambahkan, "Apakah karena kamu dipaksa untuk berhubungan intim olehnya?" 256 Cinta Lama, Cinta Baru 1. Gu Qingqing membeku dan langkah yang diambilnya langsung terhenti di sana. "Apakah karena dia melakukan hubungan intim denganmu? Karena terjadi hubungan itu di antara kalian, kamu memutuskan untuk putus denganku dan pergi bersamanya. Apakah benar begitu?" Melihat Gu Qingqing membeku di tempat, Ni Zining masih mengira bahwa dirinya benar. Ia membencinya. Leng Xicheng menikahi Gu Qingqing hanya untuk membuat Su Zipei marah.
Mungkin Leng Xicheng minum terlalu banyak dan baru melakukannya pada Gu Qingqing. Ni Zining tahu bahwa Gu Qingqing adalah orang yang tradisional dan suci. Jika Gu Qingqing benar-benar rakus pada kemuliaan, ia tidak akan sibuk menjaga jarak dari anak-anak orang kaya itu. Bahkan, Ni Zining sendiri juga mengejarnya selama bertahun-tahun sebelumnya akhirnya Gu Qingqing baru setuju untuk bersamanya. Gu Qingqing bukan gadis dengan kepribadian terbuka. Sebagai teman sekelasnya selama 10 tahun, Ni Zining tidak pernah melihat Gu Qingqing memiliki hubungan dekat dengan pria lain. Setiap pria-pria lain ingin mengejarnya, Gu Qingqing juga selalu menolak mereka dengan sopan. Saat itu, keluarga Gu Qingqing sedang berada dalam kondisi kritis. Ibunya memaksa kami untuk putus. Gu Qingqing juga dikuasai oleh Leng Xicheng yang mabuk, jadi dia pun secara tegas meminta putus dariku. Bukankah begitu? Ni Zining mulai menarik kesimpulan sendiri. Aku tidak peduli. Aku tahu Gu Qingqing dipaksa. Kalau saja Gu Qingqing menjelaskan kepadaku, aku tidak akan meninggalkannya sendirian. Leng Xicheng menikahi Gu Qingqing, tetapi tidak menyayanginya. Ayah Gu Qingqing, satu-satunya orang menyayanginya, juga telah meninggal. Seberapa pahit yang dirasakan hati Gu Qingqing. Setelah Gu Qingqing tercengang beberapa saat, ekspresinya menjadi lebih dingin dan tajam. Namun, ia malah menggelengkan kepalanya dengan tegas dan menjawab, tidak, bukan seperti itu. Bukan apa? Kalau begitu, karena apa? Tanya Ni Zining yang masih tidak mengerti. Jika bukan karena alasan ini, mengapa Gu Qingqing berhubungan dengan Leng Xicheng dengan cepat setelah memilih untuk putus darinya? Ni Zining tahu Gu Qingqing bukan orang seperti itu. Gu Qingqing tidak mengatakan apa-apa dan hanya menggelengkan kepala. Bukan, Zining, aku benar-benar berharap kamu bisa menjalani kehidupan dengan bahagia. Aku juga berharap kita masih bisa berteman di masa depan, kata Gu Qingqing. Setelah berhenti sejenak, Gu Qingqing menggigit bibirnya dan berkata lagi, meskipun aku selalu tidak menyukai Su Zijin, aku bisa melihat bahwa dia benar-benar menyukaimu. Aku harap kalian bahagia. Setelah menyelesaikan kata-kata itu, Gu Qingqing segera keluar dari kedai kopi. Di luar, matahari bersinar cerah. Gu Qingqing mendongak dan memandang sinar matahari dengan mata yang sedikit menyipit. Gu Qingqing memang memiliki hubungan dengan Leng Xicheng pada saat itu. Tetapi, bukan Leng Xicheng yang memaksanya. Gu Qingqing sendiri yang bersedia untuk melakukan itu. Tentu saja, masih ada kebenaran dari apa yang dikatakan oleh Ni Zining. Jika bukan karena serangkaian hal yang terjadi malam itu, mungkin situasi Gu Qingqing dan Leng Xicheng sekarang akan berbeda. Gu Qingqing juga tidak akan menikah dengan Leng Xicheng. Tetapi, Gu Qingqing sudah tidak perlu mengatakan kata-kata ini kepada Ni Zining sekarang. Gu Qingqing pulang dengan terhuyung-huyung. Sebelum kembali, Gu Qingqing menelepon Lin Zuyi untuk memberitahukan bahwa masalah pribadinya telah diselesaikan. Karena sekarang sudah sangat malam, Lin Zuyi masih berbaik hati dengan tidak menyuruh Gu Qingqing kembali ke perusahaan untuk melapor absen dan membiarkannya langsung pulang. Setelah menutup telepon, Gu Qingqing mengecek berita. Namun, ia tidak melihat pemberitaan apapun tentang Su Zipei dan Leng Xicheng. Begitu ia mengecek halaman Weibo milik Su Zipei, tangannya langsung gemetar. Tiba-tiba ia mendapati bahwa Su Zipei mengunggah sebuah gambar yang menunjukkan bahwa lokasinya sekarang berada di Alexanderplatz, Berlin, Jerman. Berlin, Su Zipei benar-benar pergi ke Berlin. Tapi, tidak ada yang memberitakan adanya hubungan antara Su Zipei dan Leng Xicheng. Mungkin, karena Su Zipei hanya pergi ke festival film, Gu Qingqing membatin dengan agak gugup. Nyatanya, Leng Xicheng memang benar-benar telah bertemu dengan Su Zipei di perjamuan semalam. Selanjutnya bab 257 Cinta Lama, Cinta Baru, 2.